juga meskipun ramai tapi lancar dan juga cuaca sangat mendukung aktivitas-aktivitas yang akan insya Allah kita jalani pada kesempatan hari ini. Dan tidak lupa tentunya kita senantiasa untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang tentunya berada dimanapun, tentunya pada pagi ini kami akan menyajikan sebuah obrolan atau perbincangan yang menarik tentang dunia kesehatan. Tapi sebelum itu kami ingin menyapa seluruh pemirsa ya dimanapun berada, baik dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, atau mungkin seluruh warga Bengkulu yang berada di luar provinsi bahkan di luar negeri, karena memang RBTV tentunya bisa disaksikan di mana saja dan kapan saja melalui GPM Stream, Kugo TV dan juga Ona TV tentunya. Dan pemirsa, tidak hanya itu, kami juga ingin menyapa ya, salam-salam untuk seluruh wartawan, reporter RBTV dimanapun berada, dan juga tim kameramen, editor, ya, tim redaksi dan lain sebagainya. Kami ucapkan selamat pagi dan salam semangat untuk menjalani hari ini, yang mana tentunya kita akan mencari informasi terkini teraktual yang akan kita kabarkan bagi pemirsa setiap harinya tentunya dalam laporan malam, laporan daerah dan juga Pekaru RBTV. Dan tentunya pemirsa, pagi ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Kita akan mengangkat tentang dunia kesehatan. Ya, mengingat di zaman-zaman ini pemirsa banyak sekali mungkin orang-orang yang mungkin sering abai dengan kesehatan mereka. Baik kesehatan terhadap diri sendiri, kesehatan terhadap keluarga, terutama kesehatan untuk anak-anak, terutama bagi anak-anak yang baru lahir. Nah, ini spesial pemirsa karena kita akan berbincang terkait dengan bayi yang baru lahir, tetapi ada sedikit semacam yang mencemaskan. Mungkin masyarakat yang belum tahu, kadang-kadang bayi ketika lahir itu berwarna agak sedikit kekuning-kuningan. Tidak hanya sekedar kulit saja, tapi bahkan juga kadang-kadang kuning juga pada mata. Nah, tentu pemirsa, bayi yang berkulit kuning ini yang kondisi yang sering terjadi pada bayi yang baru saja lahir, dan tentunya tanda-tanda bayi kuning itu mudah terlihat. Mungkin kita bisa dengan melihat dengan kasat mata ya pemirsa, karena memang sangat-sangat mudah sekali kita dapati, oh ini warnanya agak sedikit berbeda dengan warna kulit pada umumnya atau pada bayi biasanya. Maka dari itu kadang-kadang bayi kuning itu perlu kita pahami sebenarnya ada apa. Begitu juga dengan pada bagian putih pada bola mata itu juga ada sedikit kekuning-kuningan. Nah, dalam istilah medis pemirsa ini disebut dengan ya ikterik neotarum. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam tentunya dengan narasumber spesial kita, yaitu Dr. Abdi Wijaya, ya SPAK, yaitu dokter anak ahli hemato-onkologi yang juga merupakan magister kesehatan dan juga magister manajemen rumah sakit. Tentunya kita akan berbincang dengan beliau, menggali lebih dalam lagi tentang tema kita. Kulit terlihat kuning pada bayi baru lahir, apakah normal atau tidak? Nanti akan kita bahas lebih dalam dengan beliau. Jadi bagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Tentunya masih bersama saya, Sandra Hidayat, yang memandu perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir dokter yang akan kita tanya-tanya banyak pemirsa. Sudah hadir bersama kita, yaitu ada Dr. Abdi Wijaya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok, sehat? Baik, sehat. Gimana ini semua sobat RBTV semua? Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Amin ya, semoga kita sehat semuanya. Dan tentunya pemirsa, Dr. Abdi Wijaya ini merupakan dokter konsultan anak, spesialis subspesialis bayi. Spesialis bayi pemirsa, dan juga beliau merupakan magister kesehatan dan juga magister manajemen rumah sakit. Nah, kita akan membahas ini dok terkait mungkin beberapa kasus terjadi pada anak bayi, yaitu mereka terlihat agak sedikit kuning dok. Nah, mungkin mulai dari kulit atau mungkin juga pernah terjadi di bagian putih mata. Nah, sebenarnya dok itu apakah sesuatu yang normal atau seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi kita lihat per definisi dulu. Jadi kuning ini kalau kita bilang itu misalnya perubahan warna pada kulit atau pada sklera mata yang berjalan dari atas ke bawah. Jadi dari kepala
dada, badan, kaki sampai ke ujung kaki. Ini disebabkan karena peningkatan atau penumpukan kadar dari bilirubin. Apa namanya? Bilirubin. Oke. Bilirubin. Jadi kasus ini sebenarnya 90% itu normal dan hanya 10% yang butuh tata laksana lebih lanjut. Jadi bayi, terutama untuk bayi baru lahir, ini ada untuk yang bayi yang ukurannya normal. Betul. Dan ada juga yang ukurannya prematur. Jadi dari statistik yang ada di WHO, untuk bayi-bayi yang ukuran normal, yang cukup bulan, itu bisa kena 6 dari 10 anak. Jadi hampir 60%, sedangkan pada bayi-bayi kecil, prematur itu bisa kena pada 8 dari 10 anak. Jadi hampir 80%. Ya. Baik, berarti berbeda tingkatannya berarti dok ya? Kalau dia prematur agak sedikit berbeda dengan yang lahir normal seperti itu. Ya, jadi kita tahu bahwa untuk bayi-bayi kecil ini kemampuannya itu lebih rendah dibandingkan bayi yang cukup bulan. Betul. Sedangkan untuk bilirubin ini, penumpukan bilirubin ini dia diikat di hati, lalu nanti di hati itu dikeluarkan melalui usus. Jadi apabila dia misalnya minumnya masih sedikit atau kurang banyak atau penahanan dari mekonium yang dari saat lahir itu berak yang belum berak sampai hari kelima misalnya, itu jadi ada penumpukan dari bilirubin dan diserap lagi dan mengalir lagi siklusnya. Dan berbahayanya apa? Apabila bilirubin yang ini tadi yang kita bilang yang tidak berikatan tadi itu bisa masuk ke dalam sawar darah otak ya. Jadi dia bisa menumpuk di otak. Efeknya apa ya? Anak bayinya bisa jadi cerebral palsy ya, dan juga bisa mengenai dari sel saraf telinga. Jadi bisa menimbulkan juga ketulian. Wah, jadi ini harus kita perhatikan bagus-bagus dok ya. Harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya yang disebut dengan bilirubin itu sendiri, apakah memang itu ada pada setiap anak dok? Dan itu apa yang menyebabkan itu bisa kita katakan kenapa bisa terjadi penumpukan seperti itu? Oh iya, jadi kita harus lihat dulu penyebabnya. Bilirubin ini merupakan pecahan daripada hemoglobin. Ya. Hemoglobin itu yang terdapat di dalam sel darah kita. Jadi kalau kita sering bilang ini Hb rendah, Hb tinggi. Iya, betul. Nah, pada bayi ini pemecahan sel darah merahnya ini, yang ada hemoglobinnya ini, itu bisa lebih cepat ya, bisa 1 bulan, bisa 1,5 bulan. Jadi kalau kita tahu bahwa pada anak-anak atau dewasa itu biasanya sih usia daripada hemoglobin itu bisa sampai 3 bulan, ya kan? Nah, di samping itu juga fungsi hati yang belum terlalu baik, ya kan? Belum penuh, ditambah dengan prematurnya, artinya fungsi hatinya juga lebih jelek dibanding bayi-bayi yang cukup bulan, ya kan? Jadi di mana sel darahnya pecah, lalu yang hati untuk mengikatnya ini masih belum matang, ya. Jadi ini peredarannya masih tinggi, ya kan? Oke, tapi masih banyak penyebab yang lain, ya, masih banyak penyebab yang lain. Itu nanti lebih jelasnya kita bahas, tapi memang ini waktunya terbatas pemirsa. Kalau pengen lebih jelasnya, lebih detailnya, mungkin bisa langsung konsultasi dengan dokter, dok ya. Dokter sendiri tugasnya di rumah sakit mana aja, dok? Oh ya, kalau saya untuk saat ini, saya kerja di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, lalu juga di Rumah Sakit Kota, RSHD Kota, dan Rumah Sakit Gading Medika. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin datang ke rumah sakit yang tadi disebutkan tadi, kalau memang terkait dengan bayi ataupun anak ya dok ya, mungkin bisa konsultasi dengan dokter juga. Baik, nah kemudian terkait dengan ketika kita menemui kondisi seperti hal itu tadi dok, ketika baru lahir ini ternyata bayi ini agak sedikit menguning dok. Nah kira-kira langkah apa dok yang mungkin bisa orang tua ambil? Apakah kita biarkan saja, apakah dia bisa normal kembali, atau kita harus datang ke dokter? Jadi kita harus ingat prinsipnya bahwa bayi baru lahir itu 90%-nya itu kuningnya fisiologis ya. Jadi tidak perlu pengobatan ya, tidak perlu pengobatan, dan hanya 10% yang butuh tata laksana lebih lanjut ya. Dan kita juga harus lihat ini kuning ini
kalau untuk 1 minggu pertama kehidupan ini masih kita anggap normal ya. Masih kita anggap normal. Kita harus perhatikan apakah bayinya dehidrasi, kurang minum, ya kan? Apakah pampersnya basah apa tidak, untuk kita tahu kan? Karena harus kita tahu bahwa yang tadi bilirubin dikeluarkan dari hati tadi ke usus, itu kan harus bercampur dengan makanan, keluar lagi lewat beraknya. Jadi seandainya tidak dikeluarkan, maka itu nanti berputar lagi siklusnya, Betul. Berarti salah satu cara pengeluaran bilirubin tadi dengan buang air, buang kotoran. Ya, banyak minum. Ya, ASI ya, maksudnya banyak minum ASI. Harus banyak. Ya, jangan air putih. Iya, betul. Jadi orang tua juga harus memperhatikan ASI, kecukupan ASI sang bayi. Ya. Dulu kita bilang kan kuning ini harus dijemur. Jemur misalnya ya. Betul. Jam berapa harus dijemur? Nah, itu harus lebih jelas lagi. Betul. Jadi jam yang dijemur ini kita sarankan itu antara jam 10 sampai jam 2 siang ya. Jadi kalau dulu kan kita pagi jam 8 udah kita jemur. Jadi katanya ini sinar mataharinya ini yang cocok untuk mengurangi kuning ini yang antara jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi sinarnya itu yang beta untuk matahari. Tapi nggak terlalu panas itu, Dok, kira-kira, Dok? Oh, kita bisa dari balik jendela bisa, ya kan? Betul. Seluruh badan baju dibuka, mata yang ditutup biar nggak kering, matanya dijemur, ya kan? Berapa lama? 5 menit cukup, ya. 5 menit kalau cukup. kelamaan bahaya, Dok, ya. Tapi kalau dari balik jendela mungkin bisa lebih lama. Betul. Bahaya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir ya. Dari yang terbaru dari RSCM ternyata untuk jemur bayi ini sebenarnya tidak terlalu ini juga ya, tidak terlalu bermanfaat. Sebenarnya. Berpengaruhnya tidak begitu besar. Ya, tidak besar, karena kalau tidak misalnya untuk negara-negara yang tidak ada sinar matahari, dia pada eksodus kan. Kalau kuning dia ini eksodus kemana untuk jemur ya. Tapi tidak. Jadi kita juga nanti kalau seandainya kuningnya itu sudah kadarnya itu melewati batas ambangnya, karena kita ada grafiknya untuk menentukan ini derajat kuningnya ini sudah harus diterapi atau belum. Jadi lebih baik itu dengan fototerapi ya, dengan penyinaran. Jadi kita ada penyinaran itu. Jadi kalau bayi-bayi kuning disinarin, itu kalau di rumah sakit kan kita sinarin. Kalau dulu kita lampunya itu misalnya dia manual konvensional ya kan. Jadi perlu 1 atau 2 lampu. Tapi terkadang ada beberapa rumah sakit juga dia punya yang sinarnya yang intensif. Jadi yang lebih ini ya, lebih gelombangnya itu lebih sesuai panjang gelombang daripada sinar lampunya itu. Baik. Berarti ada banyak cara juga yang kita lakukan, Dok, selain benar-benar memperhatikan ASI sang bayi ini, tentunya juga bisa tadi dengan cara menjemur. Tapi memang faktornya atau pengaruhnya juga tidak begitu besar. Dok, ya. Nah, kemudian terkait dengan kulit yang kuning tadi, Dok. Normalnya tadi kalau untuk kembali hilang itu normalnya berapa hari, Dok? Jadi kita kalau untuk mengevaluasi ini kita anggap yang paling gampang dulu, yang paling sering ya. Memang banyak penyebab yang lain. Jadi biasanya kita karena kurang minum. Jadi ada 2 istilah, yaitu misalnya breastfeeding jaundice dengan breast milk jaundice. Breastfeeding jaundice ini karena minumnya ini yang masih kurang maksimal. Minum ASI-nya masih kurang maksimal. Sedangkan kalau breast milk jaundice itu kandungan dari ASI ibu itu yang ada unsur-unsur yang tidak cocok ya. Jadi itu yang membuat seperti alergi. Jadi terjadi pemecahan juga dari bilirubin tadi. Tapi misalnya ada yang ketidakcocokan itu apakah juga karena pengaruh makanan sang ibu atau gimana, Pak? Nah, itu juga bisa ya, untuk makanan biasanya bisa juga mempengaruhi. Oke. Cuman masalahnya kita belum ada pemeriksaan khusus, misalnya ASI ini mana zat-zat mana yang yang tidak cocok di bayi ya. Tapi jangan sampai kita ASI sudah ada bayi kuning, jangan sampai kita langsung anggap ini karena kandungan dari ASI, jadi kita menyetop ASI bayi tersebut. Betul. Jadi ingat ibu-ibu semua, ASI ini
yang terbaik itu ASI. Kalau seandainya tidak ada ASI, kita bisa ASI donor. Tapi ASI donor ya bukan sembarang donor, harus dengan pemeriksaan juga ya, harus bebas dari penyakit. Nah, juga kalau tidak ada pilihan lagi baru pakai yang formula ya. Formula. Jadi itu bisa kita lakukan langkah-langkahnya Ya, dok ya. ya. Jadi memang kalau untuk ASI tadi kalau bisa diganti dengan ASI donor tapi dengan pemeriksaan terlebih dahulu agar ASInya sehat. Jikalau memang dua pilihan tersebut tidak mampu dipenuhi, tentunya ibu bisa menggantikan dengan susu formula ya. Ya. Baik. Nah, ini kan tadi dokter mengatakan bahwasanya pada yang kuningnya itu normal ya. Kemudian ada yang tidak normal. Nah, cara kita membedakannya dok itu gimana dok? Apakah dari waktu kuningnya itu yang terlalu lama atau seperti apa dok? Agar membedakan, oh ini kuningnya normal ini, tapi yang satunya nggak normal, itu gimana? Ya. Jadi untuk 1 minggu pertama kita masih anggap ini normal gitu ya. Tapi apabila kuningnya berlanjut sampai lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, kita harus pikirkan juga penyebab-penyebab lain ya kan. Penyebab kuning ini bukan hanya disebabkan oleh kurang minum, tapi bisa juga misalnya waktu persalinan ini macet ya, persalinan macet, kepalanya nyangkut, jadi memar ya, ada perdarahan di pinggir kepala, ada benjol gitu. Nah, ini darah yang ada di pinggir kepala ini kan nanti diserap gitu ya, dan itu dipecah jadi bilirubin. Jadi semakin banyak isi darahnya ini, artinya yang dipecah semakin banyak, jadi kandungannya makin banyak. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, ada ketidakcocokan antara darah ibu dengan bayi. Misalnya, ibu yang dengan golongan darah O, jadi ibu-ibu semua harus diingat, kalau seandainya punya golongan darah O, sedangkan bayinya ini ada golongan darah A dan B, nah, sering timbul ketidakcocokan. Ya. Dan ini juga menyebabkan hemoglobin tadi pecah seperti itu dok ya. Itu dari golongan darah. Ada juga resus ya, misalnya ibu dengan resus negatif, sedangkan bayinya resus positif. Nah, ini juga bikin darah tadi pecah. Oke. Lalu penyebab lain, herediter, keturunan. Jadi memang bentuk dari darahnya itu ada masalah, misalnya penyakit G6PD, spherositosis, itu ada masalah ya kan. Oke. Jadi bisa turunan juga herediter, dan riwayat misalnya anak yang dulu itu kuning, biasanya anak yang sekarang juga kuning ya kan. Oke. Itu faktor keturunan dong ya. Ya. Dan juga jangan lupa ini faktor infeksi ya. Faktor infeksi juga dok. Ya, itu penyebabnya apa dok kira-kira? Kita biasanya yang paling sering kita harus lihat, misal pada usia 2 minggu bayi masih tetap kuning, biasanya infeksi saluran kencing ya. Infeksi saluran kencing ini penyebab juga daripada kuning ya kan. Dan yang terakhir itu kadar itunya, TSH-nya itu ya, thyroid stimulating hormonnya itu berpengaruh juga. Jadi apabila TSH-nya tinggi ya kan, misalnya itu rupanya pada anak-anak dengan yang hipotiroid kongenital. Jadi dia ini juga, jadi anaknya itu memang lemah ya, lemas, jadi memang ininya juga jelek, ininya tuh absorpsi untuk makanannya jelek, semuanya jelek. Jadi juga biasanya kuning. Baik, ternyata banyak faktor juga yang menyebabkan hal itu. Nah, ini mungkin orang masyarakat ini pengen bertanya juga nih dok. Ini kan anak-anak kan kadang-kadang dia tadi di awal lahirnya itu kuning. Itu apakah ada kaitannya nggak dok dengan yang kita sebut di masyarakat itu ada istilah penyakit kuning? Nah, itu apakah berbeda jauh atau gimana dok? Jadi ini sebenarnya ini kan penamaan dari bahasa Indonesia aja mirip ya. Tapi kalau kita lihat dari itu bahasa aslinya kan berbeda jauh ya. Yang satunya hepatitis, yang satunya hiperbilirubin. Betul. Jadi cuman di bahasa kita kuning, tapi sebenarnya penyakitnya ini berbeda jauh. Baik, jadi seperti itu pemirsa. Jadi takutnya nanti pemirsa mungkin agak sedikit berbeda persepsinya gitu dok ya. Nanti ketika mungkin anak ataupun bayi yang baru lahir itu ketika kuning dalam waktu yang 1 pekan, tadi dikatakan dokter masih normal dok ya. Kalau 1 pekan 1 minggu masih normal, nanti langsung dikira penyakit kuning. Nah itu tentunya juga harus berhati-hati dan tentunya juga bisa untuk berkonsultasi. Nah terkait itu juga dok, untuk
pencegahan yang mungkin bisa dilakukan oleh ibu ataupun keluarga untuk jangan sampai sang bayi ini mendapati kulit yang kuning ataupun bagian putih mata yang kuning dengan waktu yang semakin berkepanjangan, apa yang bisa dilakukan, Dok? Apakah bisa konsultasi ke dokter nggak kira-kira? Iya, bisa. Jadi yang paling bisa kita lakukan ini, kita perhatikan kondisi bayi. Apakah bayinya ini kekurangan cairan, ya kan? Minumnya diperbanyak. Kita lihat pampersnya apa basah, lalu kencingnya berapa kali sehari. Untuk bayi yang cukup, ini biasanya 4 sampai 6 kali sehari kencingnya. Jadi memang lebih sering. Lebih sering, Dok? Ya, sering. Beraknya misalnya 3 sampai 4 kali sehari masih normal ya untuk ini bayi-bayi yang minum ASI. Juga itu tadi ya, ada satu lagi tambahan penyakit kuning, sumbatan di sistem hatinya. Jadi ada sumbatan di sistem hati, juga di saluran empedunya. Jadi apabila kuningnya ini agak berbeda, kalau menurut saya kuningnya agak berbeda. Jadi kulit kuningnya itu seperti kunyit itu. Nah, jadi kita harus nanti pada saat usia 2 minggu atau 1 minggu, kita harus curigai jangan-jangan ada sumbatan. Dan ini ada golden periodnya. Apabila dia ada sumbatan dari ductus biliaris tadi, saluran tadi, ini ada golden periodnya usia 1 bulan. Kenapa usia 1 bulan? Supaya jangan sampai timbul kerusakan lebih dulu pada hati atau pada sistem empedunya. Kita kan biasanya kan orang tua ini suka menyangkal ya, ini nanti hilang sendiri, mudah-mudahan hilang sendiri. Jadi dia tertunda, dan apabila ada penyebab yang tadi, misalnya ada infeksi, lalu ada sumbatan, nah ini kan berakumulasi pada kerusakan daripada hati ya. Jadi nanti kita tetap kita obati, tapi kerusakannya sudah ada. Nah itu ya. Jadi kita usahain secepat mungkin dengan golden periodnya ini pada saat usia sebelum 1 bulan. Sebelum 1 bulan, Dok ya. Datang konsultasi dulu, Dok ya. Diperiksa ataupun dicek dulu di dokter konsultasi anak, spesialis bayi, juga bisa dengan dokter juga tentunya, dokter Abdi Wijaya tentunya pemirsa. Nah, kita akan masih menggali informasi lebih dalam ini juga terkait dengan apakah bayi yang lahir dengan warna yang kuning itu juga akan berimplikasi dengan kesehatan lainnya. Nah, itu nanti akan kita tanyakan kepada dokter, tapi kita jeda sejenak pemirsa. Jadi bagi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Selamat Pagi Bengkulu RBTV. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu RBTV, dan masih bersama saya Sandra Hidayat yang akan memandu perbincangan pagi kita pada hari ini dengan Dr. Abdi Wijaya SPA, MKes, MMRS, dan juga beliau merupakan dokter anak, konsultan anak, Dok ya, spesialis bayi, dan juga magister manajemen, dan juga magister manajemen rumah sakit, dan juga magister kesehatan. Tadi kita sudah membahas panjang lebar pemirsa terkait dengan tema kita, yaitu kulit yang terlihat kuning pada bayi itu apakah normal atau tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter bahwasanya memang itu normal saja jika memang itu masih dalam waktu 1 pekan setelah lahir. Tapi kalau memang itu masih terjadi berkelanjutan, maka itu harus dilakukan tindak lanjut, Dok ya. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas juga terkait dengan pencegahan dan juga apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk terus memperhatikan kecukupan dan kesehatan ASI untuk sang bayi. Saya ingin bertanya terkait ini, Dok. Tadi sudah kita sedikit. Kira-kira dokter, ketika anak itu lahir dengan kulitnya sedikit kuning ataupun bagian putih matanya kuning, itu apakah juga akan berpengaruh terhadap kesehatan lainnya nggak, Dok? Atau ada gangguan pada kesehatan yang lain nggak kira-kira? Oh iya. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa 90% kuning itu normal ya, fisiologis. Jadi hanya 10% yang disebabkan oleh penyakit atau kelainan-kelainan lainnya. Jadi ibu-ibu di rumah jangan takut, jangan cemas kalau ada masalah. Kita tunggu dulu, karena
mata kita ini tidak bisa untuk pegangan kita pada 1 minggu pertama, oh ini kuning sekali atau tidak. Jadi tetap harus diperiksa laboratorium untuk memastikan kuningnya ini sudah melebihi ambang batasnya atau tidak, ya kan. Jadi apabila kuningnya memanjang, istilahnya prolong, memanjang, pada bayi cukup bulan itu lebih dari 2 minggu, pada bayi prematur itu lebih dari 3 minggu masih bertahan kuning. Nah, ini harus kita pikirkan ada penyebab lain, ya kan. Untuk yang fisiologis, yang normal tadi, yaitu tadi, pastikan anaknya tidak kekurangan cairan, banyak minum, pastikan pampersnya kalau kencing itu basah apa kering. Jadi kita tahu nih dehidrasi apa enggak, ya kan. Kencing itu normal berapa kali sehari? Bisa 4-6 kali sehari. Jadi apabila dia cuman kencing 1 kali sehari, 2 kali sehari, jangan kita anggap normal, artinya anak kita masih kekurangan cairan. Jadi ingat tadi, bilirubin tadi yang beredar di darah itu diserap, diuptake oleh hati nanti diikat, ya, diikat dengan albumin, lalu nanti disalurkan ke usus untuk nanti diekskresikan atau dikeluarkan. Nah, jadi artinya apa? Jadi anak kita harus banyak minum supaya banyak yang dikeluarkan melalui beraknya, ya, dari beraknya. Jadi sisanya misalnya kalau tidak dikeluarkan nanti diserap lagi, beredar lagi di dalam darah. Bisa bagaimana? Bisa masuk ke dalam otak, ya. Lalu menyebabkan apa? Kerusakan dari sel otak. Itulah yang kita sering pada anak-anak yang cerebral palsy, mengalami kelumpuhan daripada saraf otak, juga pada kasus-kasus tertentu bisa menimbulkan telinga tuli. Jadi merusak juga sel saraf daripada telinga yang endapan daripada bilirubin tadi. Jadi seperti itu pemirsa ya, penjelasan dari dokter. Jadi 90% ya bayi yang terlihat kuning itu normal, Dok ya. Dan 10% ya yang mungkin memang itu butuh tindak lanjut atau mungkin itu ada sedikit kelainan. Tapi Bapak Ibu di rumah jangan khawatir karena bisa kita tunggu dulu. Kalau memang butuh informasi lebih lengkap, lebih lanjut, tentunya bisa datang ke rumah sakit, juga bisa datang menemui Dokter Abdi Wijaya tentunya untuk membahas lebih dalam terkait hal ini. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan, Dok, ketika itu menjadi terlihat kuning berkepanjangan, itu otomatis juga berkaitan atau mungkin juga ada hubungan dengan gangguan yang lainnya, Dok, sampai ke otak dan lain sebagainya tadi. Benar. Baik. Jadi harus kita perhatikan serius nih Bapak Ibu dan juga ayah bunda di rumah agar tetap memperhatikan kesehatan bayi kita, terutama yang baru lahir. Nah, Dok, ini ada istilah Kernik terus. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan, Dok? Oh ya, itu kan itu tadi endapan itu tadi ya. Jadi endapannya tadi bilirubin tadi kan numpuk. Nah, jadinya itu tadi kenikterus tadi ya, kuning ini. Jadi dia ngendap di otak, ngendap di hati. Jadi itu tadi, itu merupakan salah satu jenis penyakit, ya. Efek daripada penumpukan daripada bilirubin. Itu ternyata juga dampak daripada penumpukan itu tadi, Dok. Penumpukan itu. Nah, saya sedikit penasaran, Dok, terkait dengan bilirubin tadi kan akan dipecahkan itu, Dok. Itu tuh apakah memang sistem dari tubuh yang melakukan itu atau seperti apa, Dok? Ya, itu semua kan sirkulasi di dalam tubuh. Tapi yang kita pertimbangkan ini bahwa anak ini, bayi ini, sistem tubuhnya ini belum sempurna, ya kan? Jadi dia belum sempurna, misal sistem hati belum sempurna, sistem darahnya, hemopoietiknya belum sempurna, yang harusnya 3 bulan baru pecah, dia mungkin 1 bulan, 1,5 bulan sudah pecah darahnya itu. Lalu itu tadi misalnya proses lahir tadi ada yang nyangkut, ada yang macet, jadi ada perdarahan misalnya di pelipisnya, ada kembung. Nah, itu kan biasanya tumpukan darah. Nah, itu kan nanti diserap, kan dipecah lagi jadi bilirubin. Nah, itu juga menimbulkan timbunan-timbunan dari pada bilirubin tadi. Pada kondisi normal saja dia masih belum bisa maksimal, ya, belum bisa maksimal, apalagi kalau ada penyebab lain. Lain tadi. Jadi seperti itu pemirsa dan juga ayah bunda di rumah tentunya. Jadi kalau kita berbicara tentang Kernik terus tadi, ternyata itu adalah endapan tadi. Baik. Nah,
Kemudian mungkin kita berbicara tentang pengalaman nih dok. Jadi selama dokter bertugas nih, terutama di Bengkulu dok, itu Ya. apakah pernah ditemukan kasus bayi yang terlahir kuning ini dan yang harus ditindaklanjuti? Itu apakah sudah pernah dokter temui atau seperti apa? Oh ya, jadi saya di sini ini kan dinasnya di ICU bayi, di NICU, ya kan. Dan ingat kita tadi bilang kan, secara statistik itu pada bayi cukup bulan itu 6 dari 10 bayi itu kuning, ya. Betul. Artinya 60%. Pada bayi prematur 8 dari 10 bayi, jadi 80%. Jadi banyak. Tapi dari seluruh yang kuning ini biasanya cuma 10% yang butuh tata laksana lebih lanjut. Jadi untuk bayi-bayi yang kita rawat di Rumah Sakit M. Yunus, Rumah Sakit Kota, dengan di Rumah Sakit Gading, apabila kuning, apalagi kuningnya itu terjadi pada hari-hari awal kan, hari-hari awal. Karena kalau kuning fisiologis itu kan tidak mungkin dia langsung kuning, langsung kuning full seluruh badan. Biasanya kan ini kan prosesnya ini bertahap dari betul. kepala, dada, badan, tungkai sampai ke ujung kaki. Jadi apabila kuningnya terjadi terlalu cepat, biasanya kita lakukan pemeriksaan kadar bilirubin, ya kan, kita periksa. Dan apabila nilai kadar bilirubinnya itu di atas ambang batas untuk penyinaran, baru kita lakukan penyinaran. Oke, berarti dicek dulu dok ya seperti itu. Dan pengalaman dokter pasti sudah pernah menemukan hal yang serupa. Sering dok mungkin ya? Sering, karena itu ya, banyak ya. Banyak ya dok ya, betul-betul. Karena dari tersampaikan tadi ya, dari 100% itu mungkin 10%-nya yang memang dibutuhkan tindak lanjut ya untuk penanganan lebih lengkapnya. Nah, kemudian tadi dokter juga telah menyampaikan dokter sudah bertugas di beberapa rumah sakit. Nah, kalau klinik sendiri atau praktek dokter buka nggak dok? Oh, tidak ya, saya prakteknya di rumah sakit. Oh, di rumah sakit karena kita, karena memang kita cuma boleh praktek di 3 tempat. Oh, seperti itu dok ya. Baik. Nah, sebelum tugas di rumah sakit di kota ini, di M. Yunus, RSAD dan juga di Gading Medika, sebelum dokter tugas di mana dok? Oh ya, jadi saya ini kan berpindah-pindah sudah hampir 20 tahun. Berpindah-pindah? Udah 20 tahun dok ya? Ya, dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter subspesialis anak. Jadi dari Lebong, lalu ke Curup, ya kan, lalu sekolah di Palembang, di RSMH, lalu sekolah lagi itu di RSCM Jakarta, dan waktu intensif wajib kerja sarjana itu saya pernah di Papua, di Rumah Sakit Papua juga. Ya. Itu berapa lama di situ dok? Yang di mana? Di Papua dulu dok. Kalau di Papua dulu cuma 6 bulan. Ya itu cukup lama, menurut saya udah setengah tahun ya. Iya. Baik. Jadi setelah akhirnya dokter pun terakhir dipindahkan ke Bengkulu dok, bertugas di Bengkulu ini. Wah, luar biasa. Jadi pengalaman beliau juga sudah banyak pemirsa tentunya untuk menangani kasus-kasus ataupun mungkin sakit-sakit yang terjadi pada anak atau pada bayi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pengen berkonsultasi lebih dalam, pengen tanya jawab ya, bisa nanti menghubungi dokter. Dan untuk tempat tinggal sendiri, dokter tinggal di mana saat itu? Oh ya, kalau saat ini saya tinggal di rumah dinas M. Yunus, ya, rumah dinas M. Yunus di dalam komplek rumah sakit. Di komplek rumah sakit tersebut ya, baik. Jadi itu pemirsa ya. Nah, jadi untuk lebih lengkap nanti boleh nih pemirsa tanyakan langsung dengan dokter, bahas lebih banyak lagi tentang hal ini. Nah, sebenarnya pemirsa kita pengen masih banyak bertanya lebih lengkap lagi dengan dokter, tapi memang kita terbatas waktu. Mungkin terakhir nih dok, kira-kira apa pesan dan harapan dokter yang ingin dokter sampaikan kepada pemirsa ayah bunda di rumah terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan e-catering Neotarum tadi. Mungkin boleh dokter sampaikan. Silakan. Jadi untuk bapak ayah dan bunda, terutama yang masih muda, yang masih punya anak-anak yang misalnya baru pertama ini, jadi jangan cepat cemas ya, jadi harus perhatikan ini, misalnya ada kan yang masih belum bisa untuk belajar menyusui dengan benar. Betul. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa kuning itu sebagian besar itu normal. Ya kan. Jadi perhatikan minum adik bayi, pastikan minumnya
cukup, berat badannya bertambah, ya kan? Dan apabila dia kuningnya memanjang, harus cepat cari tempat untuk konsultasi. Apakah ini masih range-nya ini masih normal? Apa perlu dicari lagi? Ada masalah-masalah yang lain. Nah, terutama untuk bayi-bayi yang prematur, nah kita harus lebih sigap, jangan sampai ditunda-tunda. Ingat tadi, salah satu penyebabnya itu adanya sumbatan di hati atau di sistem empedu. Dan apabila itu tidak cepat diatasi, ini kerusakannya ini bertahan. Biarpun nanti tetap kita obati, misalnya sudah usia 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tapi kerusakannya sudah menetap. Betul. Jadi semakin baik, semakin bagus dengan alat pemeriksaan yang ada sekarang. Jadi kita bisa mengetahui lebih dini. Ya, itu aja. Jadi tetap semangat, perhatikan adik bayi, cukup minum ASI, ibunya cukup istirahat, ya kan? Adik bayinya dikasih sering, minumnya sering, ibunya juga cukup tidur, banyak makan, ya, jangan stres. Nah, mudah-mudahan kita bisa melalui bersama. Memang adik bayi bisa dijemur, tapi tetap lebih baik apabila dia sudah bermasalah, kadar sudah melebihi ambang batas, itu untuk melakukan penyinaran atau tata laksana lebih lanjut. Jadi jangan kita jemur terus sebulan belum hilang, lanjut lagi 2 bulan belum hilang, ya nanti tidak berkesudahan. Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Selanjutnya pemirsa, pesan harapan dokter tadi untuk kita semua, ya Bunda dan juga di rumah untuk bisa memperhatikan ya bagi calon ibu dan bapak juga ini perlu nih kita paham. Jadi nanti anak pertama karena belum tahu jadi takut dok ya. Ini perlu kita sampaikan bersama bahwasanya pada dasarnya pada umumnya 90% normal dan harapan kita juga semoga bapak ibu juga terus dalam keadaan sehat gitu dengan anak-anak dan juga bayi yang akan dilahirkan ataupun yang baru lahir tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak dokter sudah hadir hari ini, sudah hadir berbincang, berbagi bagi pemirsa di rumah, dan nanti boleh pemirsa kita akan undang lagi dengan dokter ya, kita undang untuk berbincang lebih dalam lagi terkait dengan dunia anak ataupun tentang kesehatan bayi tentunya ya dok ya. Baik, dan pemirsa terima kasih sudah bersamai kami kurang lebih 1 jam ini, dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sandra Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Cam Koha.